Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 MTSN 5 Jakarta dan juga seluruh peserta didik dimanapun kalian berada dan pemirsa sekalian. Baik, untuk video pembelajaran kali ini kita berjumpa kembali dengan materi yang berbeda tentunya, yaitu pembahasan terkait dengan surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Untuk itu, mari anak-anakku sekalian, Bu Sri awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada hari ini kita akan mengangkat judul tentang berbagi infak dan sedekah yang akan dibahas pada surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Baik anak-anakku sekalian, kita pahami terlebih dahulu untuk apa kita berinfak. Pentingkah kita untuk berinfak? Oke, tentunya sungguh beruntung orang-orang yang diberi rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian perlu kita sadari bahwa rezeki adalah amanah yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, rezeki yang kita miliki bukanlah utuh hak milik pribadi, tetapi di dalamnya ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepadanya. Oke, pembahasan terkait dengan infak dan sedekah ini dibahas pada surah Al-Fajr ayat 15 dan 18. Di antaranya kita pahami dulu apa arti infak. Infak itu berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian sumbangan harta atau yang lainnya untuk kebaikan. Oke, contoh dari infak ini banyak sekali. Salah satunya kita bisa berinfak untuk memberikan makanan kepada fakir, miskin, kepada anak-anak yatim. Kemudian kita juga bisa berinfak dalam pembangunan masjid, ya. Oke. Kemudian berikutnya apa itu yang namakan juga sedekah. Sedekah tentunya ini amat luas ya. Pemahamannya berbeda dengan infak dan zakat. Jadi tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga sedekah juga pada jasa, yaitu pada perbuatan-perbuatan tentunya yang bernilai positif atau bernilai baik ya. Bahkan Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi salah satu di antaranya, beberapa contohnya adalah yaitu sedekah dengan cara kita membersihkan sampah dari jalan ya. Kemudian contoh yang lain lagi yaitu menyingkirkan duri dari jalan ya. Jadi banyak contoh perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan dan itu bisa dinamakan juga sebagai sedekah kita. Oke, kemudian juga kita bisa lakukan dengan cara membahagiakan anak-anak yatim. Tentunya apa yang kita lakukan ini adalah sangat mulia ya, karena kita akan berdampingan dengan Rasulullah SAW. Berikutnya kita akan bahas pemahaman tentang infak dan sedekah pada surat Al-Fajr terlebih dahulu ayat 15. Kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Robnya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan,
Maka dia berkata, Robku telah memuliakanku. Jadi pada Al-Fajr ayat 15 ini kecenderungan manusia amat merasa bahwa dia amat mulia dengan rezeki, dengan harta yang dia miliki. Dia tidak menyadari bahwa harta itu merupakan cobaan, ya, ujian buat dirinya. Seharusnya dia ketika diberi keleluasaan rezeki, ya hendaklah tentunya bersyukur pada Allah. Nah, kemudian di surah Al-Fajr ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Robnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Robku menghinakanku. Pada ayat ke-16 ini kecenderungan manusia menyalahkan Allah ketika dia berada dalam kesempitan, ketika dia berada dalam kemiskinan. Dia menyatakan bahwa Allah tidak sayang, bahwa Allah tidak adil. Jadi dalam keadaan ini dia malah justru menyalahkan orang lain, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana yang kita harus lakukan pada keadaan seperti ini? Tentunya kita harus bersabar, ya, banyak bersabar dan mohon doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita akan pahami surah Al-Fajr ayat 16. Ya, Al-Fajr ayat 17 kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Pada ayat 17 ini Allah serukan kita untuk menyerukan kita memuliakan anak yatim. Kita menyayangi dan perlakukannya dengan baik. Kemudian di ayat 18 Allah kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Pada ayat ke-18 ini Allah mengajarkan dan menjelaskan kepada kita hambanya untuk yang namanya menyerukan atau mengingatkan orang lain memberi makan kepada fakir miskin, memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan, ya, orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan juga tidak menyerukan kepada fakir miskin, tidak memberikan mereka makan. Ini termasuk yang namanya pendusta agama. Demikianlah yang dapat Bu Sri sampaikan. Sekian, kurang lebihnya Bu Sri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.